di dalam watchlist kita 35 saham itu juga bukan merupakan best of the best-nya, bukan. Ya, tapi 35 saham watchlist kita itu kita pastikan sudah kita analisa, posisi saat kita masukkan ke dalam watchlist kondisinya masih under value. Pak Supriyono jam 21.26, range BTPS bakal turun sampai harga berapa? Pastinya saya juga tidak tahu, Pak. Kalau saya sendiri masuk atau membeli saham itu paling enak adalah ketika harga sahamnya sudah mulai sideways ya, udah mulai membosankan itu ya, udah nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau sepanjang 1 minggu ini masih turun terus ya ditunggu dulu. Ya tunggu minggu depan atau 2 minggu lagi kalau BTPS udah ya gerak di situ-situ aja itu ya sudah kita mulai beli ya. Jadi seperti kemarin yang saya sampaikan kan tipsnya adalah averaging down full power. Nah maksud averaging down full power itu adalah tadinya kita beli kecil dulu. Kan kita bahas bulan Juli kan memang kesimpulannya adalah sedang berusaha turn around ya. Jadi kalaupun mau beli ya belinya bertahap alias beli dikit dulu. Nah kapan averaging down-nya? Ya saat ini. Mengenai saat ini itu enaknya di harga berapa, ya saya sendiri nggak bisa memastikan ya. Tunggu sampai ya mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kalau udah harga BTPS-nya udah nggak kemana-mana ya di situ baru masuk itu oke ya. Kalau dalam 1 minggu ini masih turun terus ya ditunggu dulu gitu. Itu kalau saya memang saya senang ketika saham itu nggak bergerak dalam artian cuman sudah mulai fase membosankan itu ya beli gitu ya. Jadi kalau volatile entah volatile naik atau turun saya lebih baik diem. Itu pendapat saya Pak Supriyono ya. Oke, kemudian Pak Erik Christian jam 21.34. Pengendali yang tidak memegang mayoritas sahamnya di atas 50%, apakah baik atau tidak? Kalau saya sendiri, saya nggak masalah, Pak. Ya, jadi saya punya Bayu Buana itu pengendalinya tidak sampai 50%. Itu saya juga punya salah satu alokasi yang terbesar juga ya. Kenapa? Karena bagi saya yang penting pengendalinya ada, itu aja sih. Ya, jadi kalau pengendalinya ada nggak masalah walaupun tidak 50%. Ya, jadi kalau pengendalinya misalkan 35%, yang lain kan pasti di bawah itu ya nggak masalah juga ya. Dia secara vote atau secara suara tetap menjadi yang terbesar. Itu buat saya nggak masalah. Tapi memang beberapa kawan-kawan ada yang minimal 50% ya itu nggak masalah juga. Ya jadi memang disesuaikan dengan kenyamanan kita. Kita memang senang yang pengendalinya di atas 50% atau tidak ya. Kalau saya nggak masalah ya. Tidak sampai 50%, yang penting ada pengendalinya itu buat saya nggak masalah ya, tetap baik, yang penting kinerjanya juga baik. Fungsi pengendali ini ya sebenarnya supaya manajemennya bekerja dengan baik ya. Kalau pengendali ini kan artinya dia punya atau yang pegang saham tersebut kan pengennya ya manajemennya bekerja dengan baik sehingga bisa menghasilkan laba kan gitu kan. Kalau perusahaan sampai nggak punya pengendali ya akhirnya manajemennya suka-suka ya, perusahaannya rugi pengennya gajinya gede gitu kan, suka-suka ya karena nggak ada pengendali ya. Tapi kalau ada pengendali, ya kalau manajemennya nggak kerja dengan bagus, ya dipecat, ganti manajemen yang lain yang kinerja lebih bagus kan itu. Nah akhirnya membuat si manajemen mau bekerja dengan baik sehingga perusahaan menghasilkan laba. Nah kira-kira seperti itu fungsi pengendali ya. Oke, kemudian Pak Pinggala Cokronegoro, dalam pemilihan stok untuk investasi apa kita harus lihat makroekonomi dulu baru lihat perusahaan yang akan kita ambil sesuai makroekonominya atau murni kita hanya lihat valuasinya dari perusahaan aja tanpa lihat makroekonomi? Kalau saya sendiri saya lihat perusahaannya dulu ya, karena makroekonomi ini sebenarnya lebih ke sentimen ya, sentimen makro. Jadi kalau secara makro ini sentimennya sedang hype di green energy, ya saham-saham green energy naik kan gitu kan. Kalau secara makro kemarin tahun 2022 batu bara yang hype ya emiten-emiten batu bara pada naik kan gitu ya. Jadi memang makro ini lebih ke sentimen. Ya tapi kalau saya lebih nyaman ke perusahaannya dulu.
ya sentimennya terakhir. Karena tadi sentimen ini kita nggak tahu kapan datang. Jadi saya lebih seneng untuk melihat kinerjanya dulu, sentimennya terakhir. Contoh misalkan properti ya, saham yang kita bahas di webinar ya, salah satu watchlist kita, BSDE SMRA. Kinerjanya bagus, tapi kalau secara makro, secara sentimen belum ada hal yang positif untuk properti, ya harga sahamnya nggak mau naik. Tapi saya tetap seneng, kinerjanya bagus, harga sahamnya belum naik, berarti masih dikasih waktu untuk koleksi. Ya, jadi beli terus sebelum naik, ada amunisi, tambah beli lagi gitu. Nah itu buat saya memang lebih nyaman di situ. Saya lebih nyaman di situ. Kalau sudah naik, ya kita biarin, kita cari saham yang lain. Nah itu tentang makro ya. Karena memang makro itu susah-susah gampang gitu ya. Makro kita memprediksi kapan suku bunga turun, susah sekali. Ya beritanya kemarin optimis, Desember optimis suku bunga bakalan turun tahun ini. Tiba-tiba beritanya berubah lagi. Wah kayaknya nggak jadi turun kan gitu kan ya. Nah itu makro itu susah sekali. Ya lebih gampang atau lebih simpel kita memprediksi kinerja perusahaan, itu lebih bisa diprediksi dibandingkan makro. Di investor portfolio itu sudah pasti, kalau itu saya akan update terus ya. Jadi silahkan nanti teman-teman buat join di investor portfolio. Ini ada juga nanti rencana program lifetime-nya juga ya di investor portfolio. Dan juga 35 watchlist-nya.